ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wallahu ta'ala yastajibu ad-da'awat wa yaqdil hajat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa dan menunaikan hajat-hajat para hamba. Sudah dibahas dengan dalil-dalil. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Atau kalimat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa. Dan lain-lain dari dalil-dalil. Hanya saja ada kelompok ekstrim dari kalangan sufi yang menganggap doa tidak bermanfaat. Kata mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan segala sesuatu sekehendaknya. Dan Allah Maha tahu segalanya. Maka enggak perlu doa. Allah akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Kamu minta atau tidak kamu minta, Allah sudah menentukan apa yang akan diberikan dan apa yang tidak diberikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita bantah dalam beberapa sisi. Kata beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa jawabus syubhah, jawaban terhadap syubhat ini yang yamna' hasr al-muqaddimatain, yang menganggap hanya ada dua kemungkinan, apakah Allah memiliki kehendak atau tidak. Kalau memiliki kehendak, untuk apa kita minta? Allah sudah berkehendak dengan apa yang dikehendakinya, enggak perlu dipengaruhi. Kalau tidak berkehendak, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kehendak, dan itu bertentangan dengan sekian ayat, kata mereka. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, muqaddimah mereka ini, prinsip dasar mereka, syubhat yang mereka bikin, sesungguhnya bukan cuma dua kemungkinan.
Fathamma qismun thalith. Di sana ada bagian yang ketiga, yaitu Allah berkehendak dengan sebab-sebab. Wa huwa an taqtadihi bi syartin la taqtadihi ma 'adamih. Bahwa masyiatullah tentunya akan terlaksana dengan kehendaknya, dengan syarat-syarat yang Allah sendiri kehendaki, dengan sebab-sebab yang Allah sendiri kehendaki. Wa qad yakunu du'a min syartih, dan di antara sebab-sebab Allah berkehendak adalah doa. Alaysa kadzalik? Kalau engkau haus, engkau minum. Kenapa? Ya karena dengan minum hilang dahaga. Kan tergantung kehendak Allah. Kamu kehendak Allah tidak haus, gak akan haus. Kalau tiba-tiba Allah kehendaki hilang dahagamu, akan hilang dahagamu. Iya kan? Beriman gak dengan itu? Beriman. Ya sudah, gak usah minum. Apa jawaban mereka kira-kira? Oh, tidak bisa. Kehendak Allah kita imani, tapi Allah berkehendak adanya sebab dan akibat. Allah berkehendak adanya sebab dan akibat. Itulah jawaban kami juga kepada kalian. Bahwa di antara sebab-sebabnya adalah doa. Allah berkehendak dan Allah menghendaki dengan sebab-sebabnya. Kalau engkau berdoa, Allah berkehendak mengabulkan doamu. Ini barakallahu fikum. Kama tujibus thawab ma'al amal salih. Sebagaimana pahala akan diberikan kalau ada amalan saleh. Wala tujibuhu ma'adamih. Tentunya tidak akan mendapatkan pahala kalau enggak ada amalan saleh. Wa kama tujibus syaba' war-ray 'indal akli wasyurbi. Sebagaimana terjadinya kenyang, warai, hilang dahaga. Kapan? Indal akl wasyurb. Ketika engkau makan, ketika engkau minum. Hilang dahaga, hilang lapar. Wala tujibuhu ma'adamiha. Tentunya tidak akan dia kenyang tanpa makan. Tidak mungkin akan hilang dahaga tanpa minum. Sama sekali barakallahu fikum tidak terlepas dari kehendak Allah. Allah menghendaki adanya sebab ini menyebabkan akibat itu. Allah menghendaki bahwa makan akan menyebabkan kenyang. Allah menghendaki bahwa minum menghilangkan dahaga. Wa kadzalika husulul walad bil wat'i. Sebagaimana terjadinya janin dengan jima. Gak usah nikah. Kalau Allah takdirkan hamil, saya akan hamil tanpa kawin. Ditertawakan oleh kaum muslimin, ditertawakan oleh manusia. Bukankah ada seorang wanita yang hamil tanpa nikah? Betul, karena Allah menghendaki. Tapi sunnatullah, secara keumuman yang terjadi di muka bumi, Allah berkehendak. Hamilnya seorang wanita adalah dengan nikah, dengan wafa, dengan jima. Wa kadzalika az-zara' bil badr. Demikian pula az-zara', kebun-kebun dengan menanam, dengan menyiram, dengan memberikan pupuk. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'u bihi bid-du'a lam yasih an yuqala faidata fid du'a. Maka demikian pula doa. Ketika kita meminta pada Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Burma, fi Rakhine, ila akhirih. Kemudian dengan sebab itu Allah berikan pertolongan pada mereka, Allah takdirkan kejadian-kejadian yang menyelamatkan mereka dan membinasakan musuh-musuhnya. Apakah doa tadi bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat. Sebagaimana ketika kau kenyang, alhamdulillah, kafana wa arwana ghair makfin wa makfun. Kenapa?
Alhamdulillah kenyang saya setelah makan. Setelah makan. Berarti makan tadi ada faedahnya atau tidak ada faedahnya? Ada faedahnya. Demikian pula doa ada faedahnya. Jangan berkata walaupun kamu nggak doa, Allah akan takdirkan begitu. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ila akhirih. Fahadha naqsun fil aql. Ini kurang cerdas akalnya. Padahal mereka tidak berprinsip begitu pada masalah makan dan minum. Iya kan? Haula yang berkata tadi dengan syubhat tadi, kalau urusan makan, urusan minum, nggak mau pakai prinsip tadi. Kenapa kau makan? Kenapa kau minum? Nggak usah makan, nggak usah minum. Nggak ada faedahnya. Kalau takdirkan kenyang, kenyang. Wah, berontak mereka. Oh, nggak bisa. Harus makan supaya kenyang. Lah sama. Doa juga sebab. Bahkan sebab terbesar. Lebih besar daripada asbab seperti makan dan minum. Maka barakallahu fikum. Lam yasih an yuqala faidata fid du'a. Maka tidak sah, tidak benar kalau dikatakan doa tidak bermanfaat. Kama la yuqala faidata fil akli wasyurbi wal badri wasairil asbab. Sebagaimana tidak sah, tidak dibenarkan kalau dikatakan tidak berfaedah makan, tidak berfaedah minum, enggak berfaedah menanam tanaman-tanaman, enggak berfaedah ila akhirih. Fa qaulu haula'i kama annahu mukhalifun lisyara' fa huwa mukhalifun lil hissi wal fitrah. Maka ucapan mereka sebagaimana menyelisihi syariat juga menyelisihi fitrah, juga menyelisihi al-his. Al-hissi artinya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akal. Sebab dan akibat itu hissi. Engkau ucapannya menyelisihi al-his wal fitrah. Wa mimma yanbaghi an yu'lam. Dan di antara yang perlu diketahui adalah apa yang diucapkan oleh sekelompok ulama. Annal iltifat ilal asbabi syirkun fit tauhid. Bahwa mengandalkan sebab-sebab saja itu adalah kekurangan dalam masalah tauhid. Itu kesyirikan dalam masalah tauhid. Wa ma'hul asbabi antakuna asbaban naqsun fil aql. Sedangkan menghilangkan sebab-sebab dan tidak dianggap sebagai sebab itu kekurangan akal. Wal i'rad 'anil asbab dan berpaling dari sebab-sebab secara keseluruhan qadahun fi syara' itu merusak agama, mencacati syariat. Baik, 3 kalimat. Apa kalimat pertama tadi? Hanya mengandalkan sebab itu kekurangan dalam tauhidnya. Tidak sempurna tauhidnya. Yang kedua, tidak menganggap perlunya sebab-sebab. Itu kurang akal, kurang sehat akalnya. Dan berpaling dari mengikuti sebab-sebab itu justru kekurangan agama dia, kerusakan agama. Wa ma'na tawakkul war raja yuta'allaf min wujubit tauhid wal aql wasyara'. Sedangkan yang namanya tawakal, yang namanya berharap itu tersusun dari 3 perkara. Yang namanya tawakal bergantung kepada Allah, yang namanya berharap dari Allah, yang namanya raja yuta'allaf tersusun dari 3 perkara. At-tauhid wal aql wasyara'. Akal, tauhid, syariat. Akal, tauhid, syariat atau tauhid, akal, syariat. Bagaimana penjelasannya? Lihat penjelasannya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa bayanu dzalik anna al-iltifat ila sababi huwa i'timadul qalbi alaihi wa raja'uhu wal istinadu ilaihi. Yang pertama tadi, menyandarkan kepada sebab itu hanya bersandar kepada sebab, hati ini bergantung pada sebab saja.
Wa laysa fil makhluqati ma yastahiqu hadza. Ini tidak pantas. Tidak ada makhluk pun yang pantas untuk kita harapkan secara sendirian. Li'annahu laysa bimustaqillin. Karena makhluk tidak menyendiri. Ketika kita minum, hilang dahaga. Kemudian kamu mengandalkan hanya sebab saja. Tidak mesti. Ada keterkaitan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh obat. Saya minum obat, sembuh. Alhamdulillah. Wah, berarti obat ini penyembuh. Sebentar. Si fulan minum obat yang sama enggak sembuh? Kenapa ya? Enggak tahu. Mungkin sudahlah. Jawab dengan tegas. Karena engkau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sembuh. Orang tadi Allah takdirkan tidak sembuh. Berarti memang obat ini sebab menyebabkan kesembuhan. Tetapi tidak menyendiri. Ada kaitan lain, yaitu qada'u wal qadar. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya asbab, hanya sebab-sebab. Maka siapa yang mengandalkan pada sebab saja, ini gara-gara obat ini saya sembuh, tanpa obat ini saya tidak akan sembuh. Itu kekurangan tauhid. Kurang sempurna tauhidnya. Sebab tidak dengan obat itu, bisa dengan sebab lain. Kalau bukan dengan obat itu, bisa sembuh. Dengan sebab-sebab lain, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan li'annahu laisa bimustaqillin, karena makhluk-makhluk ini membikin sebab-sebab tidak sendirian. La budda lahu min syuraka, harus ada perkara-perkara lain yang mengiringinya. Wa ma hadza kullih, bersama dengan itu semua, fa in lam yusakhirhu musabbibul asbab lam yusakhkhar. Dan bersama itu semua, kalau penyebab seluruh sebab-sebab, pencipta seluruh sebab-sebab, kalau tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam yusakhirhu musabbibul asbab. Man musabbibul asbab? Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab seluruh adanya sebab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah lam yusakhirhu, kalau musabbibul asbab, pencipta seluruh sebab-sebab tidak menghendaki, apakah terjadi? Tidak terjadi. Qauluhum, ucapan mereka, in iqtadat al-masyi'ah al-matlub fala hajata ila du'a. Ucapan mereka tadi, kalau kehendak Allah itu mesti terjadi, untuk apa kita berdoa? Fala hajah, enggak ada hajat untuk berdoa. Qulna, kita katakan, bal qad takunu ilaihi hajah, bahkan bisa jadi itu adalah hajat yang mesti harus kita doa. Min tahsili maslahatin ukhra ajilah wa ajilah, yaitu untuk mendapatkan maslahat lain sekarang ataupun yang akan datang. Maksud mereka, kamu sudah tercatat, ditakdirkan akan dapat yang kamu inginkan. Ini akan diberi oleh Allah. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, kamu akan diberi. Kemudian kamu berdoa. Kata orang itu, kata kaum sufi tadi yang ekstrim, apa perlunya doa? Kalau sudah tercatat, akan diberi. Kata saya, kami katakan, tetap kita perlu berdoa. Ada manfaat-manfaat lain. Kalau dia tidak berdoa, tetap diberi. Karena sudah tercatat. Tapi apakah dia dapat pahala doa? Tidak. Apakah dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kedekatan dengannya? Tidak. Apakah dia sekian perkara? Dia tidak dapat. Tapi ketika dia berdoa, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah sudah diberikan. Pertama, dia doa terkabul. Doanya. Itu satu. Kedua, doanya sebagai ibadah, dapat pahala. Maka dia akan mendapatkan maslahat.
ukhra ajilah wa ajilah. Manfaat yang disegerakan di dunia dan manfaat yang ditunda. Hati akan tentram dengan doa. Orang yang tadi gelisah terus, yang tidak doa, gimana ya, dapat enggak, gimana ya, dapat enggak, sampai kemudian, oh, alhamdulillah dapat. Walaupun ujung-ujungnya dapat, tapi selama sekian lama dia dalam keadaan gelisah hatinya. Sedangkan orang yang doa tentram. Mengapa? Karena dia sudah yakin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah akan dikabulkan. Maka dia tentram, tenang. Insyaallah dikabulkan. Saya sudah berdoa Allah Taala. Apakah sama yang ini dan yang itu? Ya haula. Apakah sama yang berdoa dengan yang tidak berdoa walaupun ujung-ujungnya ditakdirkan dengan takdir yang sama? Berbeda. Jauh berbeda. Belum lagi ibadahnya. Yang tadi enggak dapat pahala ibadah, yang berdoa dapat pahala ibadah. Itu baru dunia. Hati menjadi tentram, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dikabulkan, bagaimana perasaannya? Seorang berdoa kemudian dapat. Bagaimana perasaannya? Betapa bahagianya dia, berarti saya diperhatikan oleh Allah, dekat dengan Allah taala. Dikabulkan oleh Allah. Mendapatkan yang diminta dalam doa dan mendapatkan ketentraman jiwa bahwa saya diperhatikan dan didengar doanya oleh Allah SWT. Adapun yang tidak berdoa, mungkin ketika dapat tidak mengatakan alhamdulillah, mengatakan untung ada fulan, karena nggak merasa dia minta, dia tidak merasa minta, maka dia akan berkata untung ada fulan yang berikan ini, kalau tidak saya celaka. Tambah jauh dari Allah, tambah jauh dari Allah. Ini barakallahu fikum jawaban dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa daf'i madarratin ukhra ajilah wa ajilah. Demikian pula keuntungannya adalah menolak madarat-madarat yang lain. Apakah yang disegerakan di dunia ataupun nanti di akhirat. Karena berdoa tidak terkena azab yaumul qiyamah. Karena berdoa dia tidak mendapatkan stres di dunia. Orang biasanya gelisah, stres ujung-ujungnya. Tapi yang berdoa tidak demikian. Wa kadzalika qauluhum wa in lam taqtadhihi fala faidata fihi. Kata mereka, kalau tidak ada konsekuensinya, maka enggak ada faedah untuk berdoa. Qulna, kita katakan lagi, bal fihi fawaid 'azimah. Bahkan dalam doa sangat banyak faedah. Min jalbi manafi', seperti mendapatkan manfaat-manfaat dari Allah. Wa daf'i madar, dan menolak madarat-madarat. Kama nabbaha alaihi Nabi SAW, sebagaimana diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bal ma yu'ajjalu lil 'abdi min ma'rifatihi bi rabbih. Bahkan apa yang disegerakan kepada hamba, yaitu pengenalan terhadap Allah. Semakin berdoa, semakin kenal Allah. Semakin meminta, meratap kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqraruhu bihi bi annahu sami'un qarib. Dan juga faedah lainnya, orang yang berdoa berarti dia meyakini dalam hatinya Allah Maha mendengar. Meyakini dalam hatinya Allah Maha kuasa, Maha bisa. Meyakini dalam hatinya Allah Maha penyayang, Maha pemberi, Maha pengasih. Ini ikrar dengan doa. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Berarti dia mengikrarkan bahwa Allah Maha mendengar doanya, Maha mengetahui doanya, Maha mengabulkan doanya, Maha penyayang, Maha pemberi, Maha kaya, Maha punya, Maha kuasa. Apa ini enggak ada nilainya? Besar nilainya. Azimah. Yaitu ma'rifat Rabbihi, pengenalan terhadap Rabbnya. Dan juga pengenalan terhadap dirinya. Apa itu pengenalan terhadap dirinya? Yani iqraru bi faqrih. Dia ikrar di hadapan Allah bahwa aku ini sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Nahnu fuqara'u ilaik. Ya Allah, kami ini fakir, membutuhkan Engkau. Kami fakir, enggak bisa lepas dari bantuanmu ya Allah. Ini ikrar juga ada nilainya sangat tinggi.
Wattiraruhu ilaih, dan kita enggak bisa lepas, sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yattabi'u dzalik min al-ulumil 'aliyah, dan lain-lainnya dari ilmu-ilmu yang tinggi, mengenal Allah dan mengenal siapa dirinya. Wal ahwaliz zakiyah, dan ini keadaan-keadaan yang sangat bagus, suci. Allati hiya min a'dhamil matalib, dan ini adalah matlab yang sangat besar. Sebesar-besar matlab, sebesar yang diharapkan oleh seorang manusia, muslim, mukmin adalah ini. Mengenal Allah dan mengenal siapa dirinya. Mengenal Allah yang maha kuasa, maha kaya, maha memberi, maha pengasih, maha penyayang, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Dan juga mengakui dirinya, bahwa dirinya lemah, gak mampu, gak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada kemampuan, daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang lurus. Tapi permasalahan lain. Kalau ada yang berkata, "Idza kana i'ta'ullahi mu'allalan bi fi'lil 'abdi." Kalau pemberian Allah itu karena ada yang minta, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, min i'ta'il mas'uli lis-sa'il, seperti pemberian orang yang diminta kepada yang meminta. Minta dong, nih buatmu, karena kamu minta. Kata mereka, berarti Allah Subhanahu wa taala dipengaruhi kayak manusia tadi. Manusia tadinya nggak mau ngasih, tiba-tiba ada yang merengek, tolong saya begini, saya begini, saya begini. Ya udah saya kasih. Kan terpengaruh namanya. Ini masih syubhat mereka. Kalau Allah tidak mau ngasih, kemudian kita merengek, ya Rabbi, kemudian dikasih, berarti Allah dipengaruhi oleh manusia. Astagfirullah. Ini syubhat berikutnya. Qulna, kita katakan, Ar-Rabbu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menggerakkan si hamba tadi untuk berdoa. Jangan lupa itu. Allah juga yang menakdirkan hamba tadi berdoa. Yang menggerakkan orang tadi untuk mengangkat tangannya dan memanggil, ya Rabbi, unsurni, ya Rabbi, urzuqni, ila akhirih. Allah juga. Berarti dari Allah. Aslinya dari Allah SWT. Bukan Allah dipengaruhi. Karena memang sebab-sebab tadi Allah yang menakdirkan. Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalinya tetap kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadal khair minhu. Berarti kebaikan tadi, pengkabulan doa tadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan karena si fulan doa, karena Allah takdirkan si fulan doa untuk Allah beri dia. Dari mana berarti itu? Dari Allah murni. Allah yang menakdirkan dia berdoa dan Allah yang memberi. Baik. Oleh karena itu, barakallahu fiikum, Umar bin Al-Khattab pernah berkata, inilah ahmil hammal ijabah. Aku itu tidak memikirkan tentang masalah dikabulkannya. Innama ahmil hammad du'a. Tetapi yang aku jadi beban adalah apakah aku bisa berdoa atau tidak. Apa maknanya ini? Maknanya, lakin idza alhamtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata Umar selanjutnya, karena kalau aku sudah diberi oleh Allah ilham, kemudahan, takdir untuk berdoa, niscaya pengkabulan doanya seiring bersamanya. Selesai. Karena Allah sudah berkata, ud'uni astajib lakum. Allah sudah berfirman, mintalah kepadaku, akan aku beri. Maka yang jadi masalah bukan pengkabulannya. Yang jadi masalah apakah kita dapat taufik untuk berdoa atau tidak. Itu masalahnya. Betapa banyak orang yang ingin berdoa tetapi tidak mendapatkan taufik. Sehingga tidak berdoa dan kemudian celaka. Ketika dia dapat taufik dari Allah Ta'ala untuk berdoa, selamat.
hawwin 'alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Selamat terus. Tapi ketika Allah takdirkan dia tidak berdoa, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kecelakaan. Diingat-ingat oleh dia. Oh subhanallah. Saya belum sempat berdoa. Sudah keburu celaka. Berarti apa masalahnya? Masalahnya yang pertama tadi engkau mendapatkan taufik dari Allah untuk berdoa. Yang ini tidak mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala. Yang ini karena Allah menghendaki sesuatu yang baik pada dia. Yang ini Allah menghendaki sesuatu yang jelek buat dia. Entah ada apa di balik itu. Allah yang maha adil, yang maha mengetahui. Ada hikmah di balik itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ucapan bagus dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, disebutkan dengan kalimat la ahmil hammad du'a, innama ahmil hammal ijabah wa innama ahmil hammad du'a. Saya ulangi, ma ahmil hammal ijabah walakin atau innama ahmilu hammad du'a. Aku tidak mementingkan tentang dikabulkannya doa, tetapi yang aku pentingkan apakah aku bisa berdoa. Apakah aku mendapatkan taufik untuk berdoa. Ada seorang yang ingin berdoa untuk sesuatu hajat yang dekat waktunya. Saya akan bersolat, akan doa dalam sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, lupa belum doa. Salat berikutnya, lupa lagi doa. Salat berikutnya, lupa lagi dia berdoa. Astagfirullah. Setelah itu terjadi apa yang dia tidak kehendaki. Bagaimana? Ini dalil, bukti nyata di hadapan mata bahwa ketika engkau berdoa itu taufik dari Allah Ta'ala. Ketika tidak mendapatkan taufik, engkau nggak bisa berdoa. Kalau engkau sudah berdoa, pasti mendapatkan kebaikan biidnillahi ta'ala dengan sekian kemungkinan. Doanya sudah dapat pahala, ya tentunya dengan syarat-syaratnya. Kalau dikabulkan itu kebaikan yang kedua, atau diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihindarkan dari madarat. Sebagaimana seorang yang berdoa, ya Allah aku minta sepeda, ya Allah aku minta sepeda. Kemudian ada tawaran untuk berangkat belajar kepada masyayikh. Berangkat dia. Sampai hari ini dia nggak dapat sepeda. Apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan doanya? Bahkan lebih, bukan nggak dikabulkan. Karena Allah tahu ketika dia berdoa minta sepeda itu karena dia tidak mau naik bus bercampur laki perempuan. Ikhtilaf. Ya Allah aku harus punya sepeda. Tidak bisa bermaksiat tiap hari. Untuk belajar agama harus bermaksiat. Ya Allah aku minta sepeda. Ternyata yang dikasih oleh Allah bukan sepeda. Ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berangkat kepada masyayikh, belajar kepada masyayikh. Selesai. Problem dia selesai. Maka setelah di sana baru dia sadar, ini pengkabulan doa saya. Karena ingin selamat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ala hadza qauluhu ta'ala, dan dengan inilah atau atas yang demikianlah Allah berfirman, yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Allah yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian Allah naik maha tinggi di hari kana miqdaruhu alf sanah. Kemudian naik urusan-urusan tadi, ya, sepertinya kembalinya pada urusan. Di hari yang satu harinya 1000 tahun dari hari-hari kalian yang kalian hitung. Fa akhbara subhanahu an yabtadi'a bitadbiril amr. Di sini Allah mengatur seluruh urusan-urusan.
Tsumma yas'ad ilaihi al-amr. Kemudian urusan tadi naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah Allah atur tadi. Allah yang mengatur, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yaqdhifu fi qalbil 'abdi. Maka Allah lah yang menakdirkan dan yang melemparkan ke hati seorang hamba, kemudian digerakkan oleh Allah untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya dan menggerakkannya. Setelah itu Allah kasih. Wa yaj'aluha sababan lil khair, dan Allah jadikan doanya sebagai sebab mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Kama fil amali was thawab, sebagaimana amal perbuatan baik dengan pahala. Dia bisa berbuat baik karena Allah, kemudian yang memberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi waffaqal 'abd lit-taubah. Allah yang memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Wa huwa alladhi waffaqahu lil 'amal. Allah pula yang memberikan taufik pada seseorang untuk dia beramal, kemudian Allah memberikan pahala untuknya. Wa huwa alladhi waffaqahu lid-du'a tsumma ajabah. Demikian pula doa, Allah yang memberikan taufik kepadanya untuk berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya. Maka bukan Allah dipengaruhi makhluk, tidak. Tapi Allah sudah tahu. Karena Allah yang menakdirkan doanya. Dan Allah pula yang mengabulkan doanya. Fama asara fihi syai'un minal makhluqat. Maka Allah tidak diatur, tidak dipengaruhi oleh makhluk manapun. Bal huwa ja'ala ma yaf'aluhu sababan lima yaf'aluh. Tetapi Allah menjadikan apa yang Allah takdirkan di awal sebagai sebab apa yang Allah takdirkan pada yang kedua. Allah menakdirkan doa sebagai sebab, kemudian Allah takdirkan pengkabulannya. Dua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mudarrif Ibn Abdullah Ibn Sakhir, salah seorang imam dari kalangan tabi'in. Dia berkata, "Nadartu fi hadzal amr." Aku melihat urusan ini. Fawajadtu mabda'ahu min Allah. Aku lihat urusan yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, di alam ini. Ternyata aku dapati mabda'uhu min Allah. Permulaannya dari Allah. Dan penyempurnaannya dari Allah pula. Dan aku dapati penyebab utamanya adalah doa. Awalnya dari Allah, dilengkapi oleh Allah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku lihat malaku dzalika kulli, sesuatu yang bisa memilikinya adalah doa. Ikhwan ibn a'azakumullah, huna su'alun ma'ruf. Ada pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu kenapa ada yang berdoa kadang dikabulkan, tetapi ada pula yang berdoa tapi kok nggak dikabulkan? Padahal seakan-akan janjinya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah akan diberi. Berdoalah akan diberi. Tetapi kenapa ada yang berdoa tapi nggak diberi? Ini khonibin a'azakumullah, ada 3 jawaban. Yang dua-duanya hak. Yang ketiga-tiganya hak. Yang pertama, al-ayah lam tatadamman i'tiyatus su'al mutlaqan, bahwa ayat yang menyatakan berdoalah akan kami kabulkan itu tidak mutlak. Mengapa tidak mutlak? Karena istijabatud doa berbeda dengan aku beri apa yang kau minta. Itu berbeda. Ud'uni astajibu lahu. Mintalah akan aku beri. Terjemahannya. Padahal aslinya bukan mintalah akan aku beri. Berdoalah akan dijawab. Jadi dijawab mesti. Kalau diberi apa yang dia minta belum tentu. Hati-hati. Bedakan antara keduanya. Dan ini seperti yang kita katakan tadi. Orang tadi yang minta sepeda, kalau dikatakan diberi apa enggak diberi? Enggak diberi. Tetapi apakah mustajab? Mustajab. Ajaba du'aahu. Allah menjawab doanya. Allah berikan yang lebih baik. Karena Allah tahu yang dia minta itu adalah untuk apa.
maka Allah berikan yang lebih baik dari itu. Ini jawaban pertama. Sedangkan jawaban kedua, bahwa yang namanya doa dikabulkan, tetapi ada syurut dan mawani'. Ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang. Doa tetapi mengandung unsur pemutusan silaturahmi. Ada penghalang. Penghalang doa untuk dikabulkan. Doa mengandung kedoliman. Itu doa mengandung penghalang terkabulnya doa, yaitu kedoliman. Tentunya akan dikabul. Berarti harus ada syurut dan hilangnya mawani'. Ini jawaban kedua. Sedangkan jawaban yang ketiga, bahwasanya yang namanya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kadang Allah kabulkan apa yang diminta, kadang Allah berikan yang lebih baik, kadang Allah ganti dengan menghindarkan sesuatu yang jelek, kadang Allah Subhanahu wa taala menyimpannya untuk nanti yaumul qiyamah. Dan ini akan dibahas insyaallah 3 jawaban ini pada pertemuan mendatang باذن الله taala. Subhanakallahumma bihamdik.